Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena kejujuran itu menghadirkan ketenangan, ya. Kita akan tenang. Wal kadhiba ribatun, dan orang bohong itu akan gelisah. Jadi orang itu kalau bohong pasti gelisah, ya, karena takut ketahuan, nanti takut ketahuan aslinya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jujur itu kan tenang, ya, enggak ada masalah. Kita sudah mengatakan apa adanya, ya jujur, ya tenang saja. Tapi kalau dengan bohong itu pasti gelisah. Sesungguhnya dimulai dari diri sendiri, jujur selaras antara perkataan dan perbuatan, antara kata mulut dan kata hati, antara gerakan raga dan gerakan roh, ini disatukan sehingga menjadi orang yang sidik, ya, orang yang jujur. Dan kalau bisa jujur pada diri sendiri, itu kita untuk jujur kepada orang lebih mudah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dalam keadaan sehat walafiat dari tidur kita, dari mati kecil kita, ya. Orang tidur itu disebut dengan mati kecil. Karena doanya itu kalau mau tidur kan, bagaimana doa mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Doanya itu kayak mau mati, ya. Dengan menyebut namamu ya Allah, ahya kami hidup, wa amut dan kami mati. Nanti bangunnya juga begitu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan dari mati kecil, ya, dari meninggal kayak orang mati. Orang hidup itu kayak orang mati. Siapa yang jamin kalau setelah tidur itu nyawa kita kembali, ya kan? Bisa juga lepas langsung terus roh kita nggak kembali. Tapi alhamdulillah pagi hari ini Allah masih kembalikan roh kita ke jasad kita dan kita bisa kembali beraktivitas masih dalam keadaan sehat. Kita awali dengan sholat subuh berjamaah bersama-sama. Mudah-mudahan awal yang baik ini di tempat yang baik ini menjadikan kita nanti, ya, sukses di dunia dan akhirat, ya. Kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan aktivitas kita selanjutnya, yaitu kita thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu merupakan disebut juga dengan riyadul jannah, ya. Idza marartum bi riyadil jannah farta'ud. Rasulullah mengatakan, kalau engkau melewati riyadul jannah atau taman surga, ya. Nah, riyadun itu dari kata raudhah. Raudhah itu taman. Kalau riyadun itu taman-taman surga. Jadi tidak satu. Makanya di Madinah itu ada namanya raudhah. Ma bainal baiti wal mimbari raudhatun min riyadil jannah. Itu tempat di antara rumahku dan mimbarku adalah raudhah. Raudhah itu taman surga. Taman surga termasuk itu yaitu majelis ilmu, majelis di mana kita mencari ilmu, itu termasuk raudhun min riyadil jannah. Itu termasuk dari taman dari taman-taman surga. Jika engkau melewati taman-taman surga, maka berhentilah. Nah, di pagi hari ini kita akan menambah ilmu tentang as-sidqi, ya. Sifat sidq itu adalah merupakan sifat, ya. Sidq itu jujur.
atau kesetaraan antara perbuatan zahir dan perbuatan batin, itu nama siddiq. Siddiq ini salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para rasul, ya, itu 4 perkara yang wajib yang dimiliki oleh para rasul, diantaranya adalah siddiq, ya. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Di 4 sifat wajib bagi rasul yang dimiliki oleh rasul. Jadi siddiq diantaranya adalah jujur. Yang paling inti jujur itu bukan hanya jujur kepada orang lain, tetapi jujur kepada diri sendiri, ya. Dan sifat ini sulit sekali, ya. Banyak orang yang antara halnya, ya, antara perbuatannya dan hatinya tidak sama, ya. Antara haliyah perbuatan yang dia lakukan dengan hatinya itu tidak sama. Ya, kita sendiri juga kadang begitu. Maka orang yang tidak jujur itu sampai menjadi salah satu ciri daripada nifak atau munafik. Ya, orang munafik itu diantara cirinya kan kalau dia diberi amanah mengkhianati. Diantaranya kalau dia berbicara bohong, ya, itu. Jadi siddiq itu sifat lawannya adalah kadzib atau bohong. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam sifat siddiq ini, karena sifat siddiq ini adalah sifat hati, tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri. Ini salah satu daripada sifat hati, ya, yang kadang orang itu nggak bisa jujur pada diri sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala itu memberikan namanya hati kecil, ya, hati kecil pada kita itu. Hati kecil kita itu tidak pernah bohong, ya. Kita yang kadang bohong kepada hati kecil kita. Orang yang berbuat salah itu tahu sebenarnya dia itu salah menurut hati kecilnya, ya. Pencuri itu ya tahu, hati kecilnya tahu bahwa perbuatannya itu dosa, ya. Orang berbuat maksiat itu ya tahu bahwa perbuatan saya ini dosa, perbuatan maksiat, ya. Inilah Allah bekali kita dengan hati kecil ini yang selalu jujur, ya. Hanya saja punya enggak kita sifat siddiq itu jujur kepada diri sendiri. Maka dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah perintahkan kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi yang beriman, setelah beriman terus bertakwa, yang dipanggil ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Setelah itu wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama-sama orang yang siddiq, ya, orang-orang yang jujur, ya. Jadi orang itu kalau hanya sekedar penampilan itu gampang, ya. Penampilan ustadz ya gampang, bawa songkok, pakai baju takwa, ya, terus pakai serban gitu. Tapi figur seorang ustadz misalnya contohnya, itu yang sulit, jujur diri sendiri dicocokkan dengan penampilan, ya, seperti itu. Jadi kalau orang itu sudah cocok antara penampilan, antara zahirnya dan batinnya, maka inilah namanya siddiq.
Bahkan tidak hanya itu, kita sholat saja bisa jadi gerakan kita sholat tetapi hati kita belum sholat, ya. Keadaannya kita sholat dohirnya tapi batinnya belum ada di situ. Ini belum sidik namanya. Dan ini semua orang punya potensi itu, ya, siapapun. Allahu Akbar di masjid tapi hatinya kemana, ya, pergi kemana, ada yang pergi ke pasar, ke rumah, ke toko, ke kios dan lain sebagainya. Ini belum bisa sidik namanya. Di antara perbuatan hati dan raga ini belum menyatu, ya. Dan ini perlu, ya, perlu latihan, kita latih. Apalagi dalam masalah, kita lagi ada masalah, ya. Itu menyatukan perbuatan raga dan perbuatan roh ini, ya, ini agak perlu diusahakan. Maka termasuk ciri orang munafik itu kan itu tidak bisa sidik. Nah, kita ini belum bisa terbebas secara sepenuhnya dari sifat kemunafikan itu. Maka dikatakan bahwa barang siapa yang merasa dirinya tidak ada sifat kemunafikan sama sekali, fahuwal munafiq, orang itu orang munafik justru. Jadi munafik itu ada paket lengkapnya, yang seperti hadis Rasulullah, idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona, ya. Wa idza ketika dia diberi amanat dia mengkhianati, ketika berjanji dia mengingkari, ya, bicara dia bohong. Tiga-tiganya paket lengkap ini yang sudah munafik secara sempurna. Tapi kita ini ya ada gejala, itu ada dari tiga itu ada gejala, salah satunya minimal diantaranya, ya. Jadi termasuk yang paling sulit itu sifat siddiq ini, sifat antara perbuatan raga dan roh kita itu bisa sama-sama, bisa bersama, ya. Tadi itu diantara contoh kecil saja itu tadi. Jadi antara kita raga kita boleh di sini tapi bisa juga roh kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Ini ya belum seutuhnya kita melakukan sifat siddiq. Dan bahayanya sifat siddiq ini kalau nggak ada dalam diri kita, kalau orang itu suka berbohong maka akan apa? Orang akan berbohong dengan kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongannya, ya. Jadi ini bahayanya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Dan itu potensi siddiq itu, ya, sifat siddiq ini bisa dimiliki laki-laki maupun perempuan. Wassadiqina wassadiqati. Jadi kalau laki-laki siddiqin, kalau perempuan shadiqat. Kalau laki-laki mukminin, kalau perempuan mukminat. Ya. Kalau laki-laki sholihin, kalau perempuan sholihat. Itu cirinya perempuan. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu ada kalimat laki-laki, ada kalimat perempuan. Kalau dengan istilahnya ada muzakkar, ada muannas. Kalau ada tak-taknya di belakang itu biasanya itu ciri diantaranya adalah kalimat itu muannas atau perempuan. Sholih, sholihah, nah gitu. Mukmin, mukminah, ya. Alim, alimah, itu tambah hak-hak di belakang, ya. Itu ciri, ya. Jadi baik dilakukan laki-laki ataupun perempuan. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Dalam ayat lain, seandainya engkau mempunyai sifat siddiq itu lakana, lau sadaqullaha lakana khairal lahum. Sedangkan engkau jujur kepada Allah,
lakana khairal lahum, maka itu baik ya, maka tentunya itu lebih baik untuk kalian. Dalam sifat siddiq ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Ibnu Mas'ud, qala innas sidqa yahdi ilal birri. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sidqa, sesungguhnya perbuatan jujur itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan. Ya, jadi jujur itu akan menunjukkan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu jalan, menunjukkan jalan menuju surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yaktubu indallahi siddiqan, dan sesungguhnya laki-laki yang berbuat siddiq ya, berbuat jujur itu Allah catat menjadi siddiqon, orang yang jujur. Nah, disinilah yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa orang berbuat siddiq itu jalannya dimudahkan ya ke surga ya, karena dengan berbuat siddiq itu menuju kebaikan, dan jalan kebaikan itu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang jujur itu ya, jujur itu pahit, jujur itu tidak enak ya. Jujur itu tidak enak. Di berbohong itu ada yang boleh itu hanya berbohong lil islah ya. Bohong itu ada yang dibolehkan, yaitu lil islah, untuk menyatukan dua orang yang bermusuhan misalnya. Saya misalnya Pak Tamin ini lagi kurang enak hati dengan saya misalnya, terus Pak Mahfud datang bilang ke Pak Tamin, ada salam dari Pak Damanhuri. Pak Tamin, iya kah? Padahal tidak ini ya, tujuannya untuk menyatukan mereka. Oh, berarti sudah mau baik dengan saya. Demikian juga Pak Mahfud ketemu saya juga begitu ya. Pak Damanhuri ada salam dari Pak Tamin, padahal tidak ada ini. Ini karena tujuannya untuk menyatukan dua orang yang berselisih, ini boleh seperti itu boleh ya. Tadi nanyakan loh, padahal tidak itu misalnya gitu ya. Wah, tadi ditanyakan ini loh Pak Daman tadi loh, enggak ada Pak Tamin di mana ini, padahal enggak ini. Itu boleh, hanya untuk tujuannya apa? Islah, untuk menyatukan dua orang yang lagi berselisih. Itu dibolehkan kalau bohong yang seperti itu ya. Supaya karena manfaatnya lebih baik ya, lebih besar daripada kita jujur. Kalau kita jujur untuk ini wah repot ya. Jadi jujur itu dalam hal yang paling inti itu kejujuran diri kita, tadi saya sampaikan. Kalau dalam seolah kata-kata itu kadang-kadang kalau jujur juga repot juga. Kalau ya, ada orang ya, ada orang sudah ya misalnya taruhlah jelek, bapak ini kok jelek sekali ya gitu. Ini jujur repot ya. Wah, tersinggung itu. Saya jujur Pak, ini bapak itu wah enggak ada ganteng-gantengnya gitu. Gitu. Jadi yang paling inti dibahas di sini siddiq itu tadi saya sampaikan bahwa yaitu kesetaraan, keselarasan antara perbuatan zahir kita dan hati kita ya, itu yang perlu kita upayakan. Tidak hanya manis kata-kata, tetapi perbuatannya juga ikut baik, ikut manis ya, gitu. Nggak hanya pinter ngomong saja, tapi perbuatannya juga diiringi dengan sebagaimana kata-katanya ya. Jadi yang hilang dari kita ini kan bukan orang yang bisa kata-kata manis, tapi kejujuran ya, kejujuran. Oh, kalau lagi ngomong ya pinter, tapi ya nggak bisa melakukan apa yang dia omongkan. Ini yang kita harus, kadang-kadang saya itu agak nggak pede jadi penceramah itu kadang-kadang, ya itu juga itu jadi masalah. Jangan sampai saya omongkan ini belum saya lakukan.
Ini kan aduh, ini kan harus, tapi ya berupaya lah gitu, minimal kita bisa berupaya dengan menyampaikan itu, kita berusaha untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi perbuatan siddiq itu perbuatan yang baik, dan perbuatan baik itu adalah jalan menuju ke surga. Demikian pula sebaliknya, wa innal fujura yahdi wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya perbuatan bohong, kebohongan itu menunjukkan ke dalam perkara keburukan. Wa innal fujura, dan perbuatan yang buruk itu yahdi ilan nar, itu jalan, menunjukkan jalan ke neraka. Tadi itu saya sampaikan, karena satu kali bohong akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan berikutnya, ya. Karena orang kalau dalam kata-kata saja misalnya, itu akan menutupi kata-katanya, kebohongan terus untuk menutupi kebohongan yang pertama, ya. Pertama kali ditanya bohong, kedua nanti kan dilanjutkan. Misalnya nggak punya anak, bilang punya anak, wah anaknya sudah 5, itu orang tanya lagi, terus 5 itu laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, padahal nggak punya anak nih misalnya, terus bilang bohong lagi kan, oh yang perempuan 2, yang laki-laki 3. Terus yang pertama sudah sekolah di mana, dikejar dengan kebohongan terus, dan itu akan terus. Makanya kebohongan itu menunjukkan jalan, membuka jalan menuju jalan ke neraka, karena kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Ya jujur lebih baik, ya. Itu apa sih gitu ya. Hatta yaktuba indallahi kadzaban wa innar rajula la yakdzibu hatta yaktaba an indallahi kadzaban, dan sesungguhnya laki-laki yang bohong itu juga akan ditulis oleh Allah mendapat predikat titel kadzab, yaitu kadzaban, orang yang suka bohong. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Asani an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Hadis yang selanjutnya dari Muhammad Al-Hasan, yaitu Sayyidina Hasan, yaitu cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang apa? Ada 2 yang apa namanya yang terkenal, yaitu Hasan dan Husain. Nah, sifatnya kalau Sayyidina Hasan itu orangnya penyabar, santun gitu. Kalau Husain itu agak apa, temperamen, ya agak keras, ya. Maka yang terbunuh di Karbala itu siapa? Husain, ya. Husain yang dipenggal kepalanya, ya. Kalau Hasan ini nggak terlalu senang dengan dunia politik lah gitu, ya, kalau di sejarah itu. Kalau Husain itu ada bisa dikompor-kompori ya orang-orang ini, akhirnya kan perang itu dengan apa, perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Radhiyallahu Ali bin Abi Thalib, dari ibni Ali bin Abi Thalib, yaitu anak laki-lakinya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah hadis yang berbunyi da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Tak tinggalkanlah ma yaribuk, apa yang kau ragu, ila ma la yaribuk, kepada sesuatu yang kau tidak ragu, kau yakini. Nah, ini hadis ini juga biasa dipakai oleh orang fikih, ya. Da' ma yaribuk ila ma yaribuk, sesuatu yang kau ragu itu ditinggalkan saja, kepada sesuatu yang kau yakin. Ini baik atau tidak ya, saya kayaknya kok wah ini kayak begitu tuh, tinggal. Kepada sesuatu yang betul-betul kamu yakin, ya, ini saya bawa atau tidak, misalnya ini saya ambil atau tidak, itu ada keraguan, itu ditinggal. Dan di dalam sholat juga ada begitu, ya, atau wudhu, ya, di dalam wudhu itu misalnya saya tadi batal atau tidak, ya, tidak, yakin tidak, gitu, ya, diyakini begitu. Jadi meninggalkan sesuatu yang meragukan supaya apa? Tenang. Ya, kalau ragu-ragu
itu bisa ndak tenang, kita ndak tenang. Jadi orang sholat itu juga harus begitu, meninggalkan sesuatu yang ragu supaya tenang. Tapi kadang setan membisikkan was-was, itu harus dilawan. Jadi ada orang itu yang selalu was-was itu mengulang-ulang di Allahu Akbar saja berkali-kali, kayak nggak yakin gitu. Allahu Akbar. Saya itu punya teman was-was itu, ya Allah, itu penyakit Pak. Ya, di pondok itu sering ada penyakit was-was namanya. Jadi Allahu Akbar itu sampai berkali-kali, sampai 10 kali mungkin. Allahu Akbar. Dia ulangi lagi. Allahu Akbar. Diulang-ulang kayak dia nggak yakin gitu. Ini penyakit namanya mayaribuk, sesuatu yang ragu. Ya. Baca Yasin itu ya diulang-ulang. Yasin, ya Allah, Yasin, sampai gitu-gitu. Jadi kayak dia inginnya menghadirkan hati, tapi dengan disisipi rasa was-was. Dan was-was itu penyakit, itu dari setan. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi bisikan was-was itu, ya, was-was. Jadi ada itu penyakit was-was itu ada, dan itu harus dilawan, ya, dilawan. Tidak boleh, harus meyakini, supaya kita yakin, dilatih. Pokoknya saya yakin sudah, gitu ya, gitu. Ini yang baik diyakini. Karena apa? Fa inna sidqa tuma'ninatun, karena kejujuran itu menghadirkan ketenangan, ya. Kita akan tenang. Wal kadziba ribatun, dan orang bohong itu akan gelisah. Jadi orang itu kalau bohong pasti gelisah, ya, karena takut ketahuan, nanti takut ketahuan aslinya dan lain sebagainya. Tapi kalau kita jujur itu kan tenang, ya, enggak ada masalah. Kita sudah mengatakan apa adanya, ya jujur, ya tenang saja. Tapi kalau dengan bohong itu pasti gelisah. Jadi lagi ada 2 hadis tentang as-sidqi, ya. Yang paling inti adalah saya sampaikan tadi bahwa yang sesungguhnya dimulai dari diri sendiri, jujur selaras antara perkataan dan perbuatan, antara kata mulut dan kata hati, antara gerakan raga dan gerakan roh, ini disatukan sehingga menjadi orang yang siddiq, ya, orang yang jujur. Dan kalau bisa jujur pada diri sendiri, itu kita untuk jujur kepada orang lebih mudah, ya. Insyaallah itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, dan kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.